Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa untuk melakukan presentasi yaitu mengenai komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Itu pada mata kuliah komunikasi organisasi yang diampu oleh beliau Bapak Wegi Widiatmoko. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diko Turnada dengan NIM 20402105, itu dari kelas A3 KPI. Nah, pada pembahasan mengenai komunikasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi, kali ini saya membaginya menjadi 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah pengertian. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan komunikasi gitu. Ya, walaupun setiap hari kita sering melakukan komunikasi, bahkan komunikasi itu adalah tindakan sosial yang sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan ada yang berpendapat bahwasannya komunikasi merupakan ciri dari komunikasi itu adalah ciri bahwa manusia itu masih hidup gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak berkomunikasi lagi, berarti menandakan bahwasannya dia sudah dalam keadaan mati atau tidak hidup. Nah, pada bagian pengertian, selain pengertian dari komunikasi, kita juga akan membahas mengenai pengertian dari organisasi, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Nanti kita akan mengetahui bagaimana sih pengertian dari komunikasi organisasi itu. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian komunikasi organisasi, kita akan membahas mengenai karakteristik atau ciri khas dari komunikasi organisasi yang membedakannya dari komunikasi personal, interpersonal, kelompok, atau komunikasi massa gitu. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dari teori komunikasi organisasi. Nah, di sini saya akan memakai 3 tokoh yang mengemukakan tentang teori komunikasi organisasi. Itu adalah Max Weber, Frederick Taylor, yang terakhir adalah Henry Fayol. Nah, pada bagian rumusan masalah yang keempat, ini kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Itu adalah bagaimana sih model atau strategi dari kepemimpinan itu gitu. Ini akan membahas mengenai bagaimana nanti sikap pimpinan kepada bawahan gitu. Yang terakhir adalah motivasi. Nah, di motivasi ini juga kita akan membahas mengenai teori-teori dari motivasi pada komunikasi organisasi. Nah, mengenai pembahasannya, langsung saja ya kita akan masuk pada rumusan masalah yang pertama, yaitu adalah mengenai pengertian gitu. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi itu gitu kan? Jadi komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan antara komunikator sebagai pemberi pesan kepada komunikan sebagai penerima pesan. Nah, baik itu dalam hubungan personal maupun dalam hubungan kelompok. Artinya kalau personal kan individu. Kalau kelompok itu lebih ke cakupannya tuh banyak, bukan lagi antar individu doang gitu. Lalu yang kedua adalah pengertian organisasi. Nah, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang ditampung dalam satu wadah yang memiliki tujuan yang sama. Dan mereka itu memiliki kehendak untuk mencapai atau merealisasikan dari tujuan itu secara bersama-sama. Jadi dapat ditarik sebuah garis benang merah bahwasanya komunikasi organisasi itu adalah komunikasi organisasi itu dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan interdependen untuk menangani ketidakpastian lingkungan. Nah, setelah mengetahui mengenai pengertian dari komunikasi organisasi, kita akan lanjut pada pembahasan karakteristik atau ciri khas dari komunikasi organisasi. Nah, yang pertama adalah
bahwasannya karakteristiknya itu adalah terstruktur. Nah, terstruktur di sini itu di mana struktur terkait dengan otoritas, yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan. Nah, dalam komunikasi organisasi itu umumnya terdapat struktur, walaupun di antara kedua pihak yang berkomunikasi tidak punya jabatan, tetapi tetap ada posisi strukturalnya, walaupun bersifat informal serta bersifat stabil dan terencana. Yang kedua adalah komunikasi organisasi, itu biasanya terdapat aturan-aturan atau standar rules yang disepakati bersama oleh individu-individu yang menjadi anggota suatu organisasi. Ciri yang ketiga adalah komunikasi organisasi itu juga cenderung terprediksi. Dengan kata lain, komunikasi dalam organisasi itu merupakan suatu proses membangun hubungan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan karena sifat struktur yang teratur dan stabil sehingga bisa terprediksi. Nah, ketidakpastian dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Ketidakpastian itu dalam organisasi itu melingkupi suatu peran dan sifatnya bisa berbeda tergantung individunya. Pada karakteristik yang terakhir adalah komunikasi itu bisa terjadi secara berjenjang pada level yang berbeda. Dalam prosesnya, penyampaian pesan-pesan itu biasanya melalui saluran komunikasi yang terjadi dari suatu level ke level yang lainnya. Nah, seperti itulah karakteristik dari komunikasi organisasi itu terstruktur, terprediksi, style rules, dan berjenjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dalam teori komunikasi organisasi. Yang pertama ada Max Weber. Nah, Max Weber ini berpendapat bahwasanya komunikasi organisasi itu menunjukkan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan atau positional communication, yaitu hubungan dibentuk antar jabatan, bukan antar individu. Nah, bentuk komunikasi ini itu termasuk komunikasi formal yang bersifat dua arah dengan pola ke atas atau ke bawah, di mana orang-orang yang menduduki jabatan itu diharuskan berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan jabatan mereka. Selain itu, kinerja berdisiplin yang diatur dengan regulasi dan kebijakan dikoordinasikan oleh kewenangan hierarkis dianggap sebagai usaha yang rasional dan merupakan bentuk efisiensi administratif untuk mencapai sebuah tujuan administrasi. Nah, sedangkan pendapat yang kedua itu ada dari Frederick Taylor. Nah, Frederick Taylor ini mengemukakan bahwasannya komunikasi organisasi itu yang terbangun pada teori Taylor itu tidak jauh berbeda dengan komunikasi organisasi pada teori Weber. Dari Max Weber tadi ya, itu dimana hubungan yang terbentuk itu lebih bersifat komunikasi jabatan dan bukan pada komunikasi personal. Jadi kalau Max Weber sama Frederick itu sepakat bahwasannya hubungan dalam komunikasi organisasi itu terbentuk dari sifat komunikasi jabatan, bukan dari hubungan personal atau individu. Koordinasi dengan semua aspek dalam organisasi dan pemberian perintah itu dilakukan menurut jabatan fungsional dan kemampuan manajemen untuk mengatur karyawannya. Nah, pendekatan Taylor itu lebih bersifat ilmiah dan teknis karena bentuk pekerjaan organisasi yang spesifik menurut Taylor itu harus dirancang dari tugasnya sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi lebih ke manajemennya ya, seperti itu. Nah,
teori Weber dan Taylor tadi itu mengharuskan individu-individu dalam organisasi untuk berkomunikasi melalui jalur resmi berdasarkan struktur hierarki. Namun seiring waktu berjalan, muncullah kebutuhan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melewati batasan-batasan fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan atau bawahan mereka. Nah, Henry Fayol sebagai tokoh ketiga ini dia memberikan solusi dengan komunikasi lintas saluran. Nah, Henry Fayol ini memberikan solusi dengan motivasi lintas saluran, di mana individu dalam organisasi itu dapat melintasi jalur fungsional dan berkomunikasi dengan orang-orang yang diawasi dan yang mengawasi, tetapi bukan atasan atau bawahan mereka. Nah, mereka tidak memiliki otoritas lini untuk mengarahkan orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka. Menurut Fayol, komunikasi lintas saluran itu merupakan hal yang penting pada situasi tertentu dan bermanfaat dari segi efisiensi waktu. Namun terdapat kekhawatiran dalam komunikasi lintas saluran ini dapat mengganggu saluran otoritas dan kehilangan kendali atas aliran informasi. Oleh karena itu, terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah setiap pegawai yang ingin berkomunikasi melintasi saluran, mereka harus meminta izin terlebih dahulu dari atasan langsungnya. Yang kedua adalah setiap pegawai yang terlibat dalam komunikasi lintas saluran itu harus memberitahukan alasan-alasan pertemuannya dengan atasannya. Jadi sebenarnya ini pada dua kondisi ini itu sama-sama harus meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya dalam melakukan komunikasi lintas saluran. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai gaya kepemimpinan. Nah, McGregor itu menentukan dua asumsi gaya kepemimpinan, yaitu yang disebut dengan teori X dan teori Y. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai teori X. Jadi saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar. Yang kedua adalah menganggap orang sebagai alat produksi. Yang ketiga, dimotivasi oleh ketakutan akan hukuman atau kebutuhannya akan uang dan rasa aman. Jadi itu adalah pembahasan mengenai teori X. Selanjutnya teori Y. Nah, teori Y ini saya bahas ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama adalah memandang manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh, berkembang, dan melakukan pengendalian terhadap dirinya. Yang kedua adalah pemimpin bertugas mengatur dan mengelola sehingga baik organisasi maupun pegawai itu dapat memenuhi kebutuhannya. Ketiga, bekerja bersama-sama pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir adalah mendorong pegawai berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Itu adalah mengenai teori Y. Selanjutnya adalah bahwasannya gaya kepemimpinan itu sangat beragam dan berhubungan dengan tujuan para peneliti, penulis, atau para teoritis yang mempopulerkannya. Berikut ini adalah beberapa modal teoritis untuk mengenali beragam gaya kepemimpinan. Pertama ada dari Witt dan Lippitt. Witt dan Lippitt ini mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan. Pertama adalah authoritarian leaders. Itu adalah pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas serta memastikan bahwa rencana yang dibuat itu bisa dieksekusi dengan benar. Yang kedua ada democratic leaders. Itu adalah pemimpin lebih berorientasi membimbing dibanding mengontrol aktivitas kelompok, berbagi kewenangan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah laissez-faire leaders, yaitu pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada bawahan. Pemimpin menerima konsultasi dari bawahan, tapi biasanya itu
ia mendelegasikan semua kewenangan pada bawahan. Yang kedua ada teori kisi kepemimpinan dari Black dan Moulton. Nah, kisi kepemimpinan di sini itu menggambarkan bagaimana perhatian pimpinan pada tugas dan pada manusia sehingga menciptakan gaya pengelolaan dan kepemimpinan. Nah, ada 5 jenis gaya ekstrim yang dikemukakan dalam model kisi ini. Antara lain adalah pertama, gaya pengalah, kedua gaya pemimpin, ketiga gaya tim atau team style, yang keempat gaya santai, yang terakhir adalah gaya kerja. Menurut Black dan Moulton, gaya tim itu merupakan gaya kepemimpinan yang paling disukai, dimana kalau gaya tim itu menaruh perhatian tinggi itu terhadap tugas dan manusia. Pemimpin amat menghargai keputusan logis dan kreatif sebagai hasil pengertian dan kesepakatan anggota organisasi. Bila terjadi konflik, itu pemimpin mencoba memeriksa alasan timbulnya perbedaan dan mencari penyebab utama dari konflik tersebut gitu. Nah, kemudian pemimpin itu mempunyai rasa humor tinggi. Pemimpin tim itu mampu menunjukkan kebutuhan akan saling mempercayai dan menghargai di antara sesama tim, juga menghargai pekerjaan. Nah, kepemimpinan gaya tim itu berdasarkan pada integrasi efektif dari dua kepentingan, yaitu pekerjaan dan manusia, serta adanya asumsi bahwa orang akan menghasilkan sesuatu yang terkait bila mana mereka itu memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berarti. Teori yang ketiga adalah teori 3D. Nah, ini dikemukakan oleh Redin. Nah, Redin ini membuat teori ini tuh berdasarkan pada kisi tugas manusia yang dikemukakan Black dan Moulton. Nah, dengan menambahkan dimensi ketiga itu adalah efektivitas. Kisi 3D ini menghasilkan 8 gaya kepemimpinan, di mana 4 gaya termasuk kurang efektif dan 4 gaya lainnya itu dinilai lebih efektif. Kalau yang lebih efektif itu ada eksekutif, otokrat lunak, pengembang, dan birokrat. Sedangkan yang tidak efektif itu ada pencari kompromi, otokrat, pembawa misi, dan pembawa misi. Nah, kemudian pada teori selanjutnya itu adalah teori kepemimpinan situasional. Nah, konsep kepemimpinan situasional ini itu banyak kemiripan dengan teori Black dan Moulton. Namun, mereka menambahkan variabel kematangan yang berfungsi dengan cara serupa dengan keefektifan yang dikemukakan Redin. Perbedaan di antara gaya efektif dan tidak efektif itu seringkali bukan karena perilaku pemimpin, tapi lebih merupakan masalah kecocokan antara perilaku ini dengan situasi yang dihadapi pada saat tersebut. Nah, faktor yang menentukan keefektifan adalah tingkat kesiapan anak buah, yaitu kesediaan dan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Nah, teori ini ada 4 gaya kepemimpinan situasional yang dapat dikemukakan. Itu yang pertama adalah memberitahu, yang kedua adalah mempromosikan, yang ketiga berpartisipasi, yang terakhir adalah mewakilkan. Selanjutnya adalah teori 4 sistem yang dikemukakan oleh Likert. Nah, Likert ini membagi gaya manajerial itu menjadi 4. Yang pertama adalah penguasa mutlak, yang kedua penguasa semi mutlak, yang ketiga penasehat, yang terakhir adalah pengajak serta atau partisipatif. Nah, hal pokok dalam teori Likert adalah pengambil keputusan. Nah, penelitian Likert itu menunjukkan bahwa kebanyakan organisasi itu lebih menyukai sistem 4, itu adalah partisipatif. Tapi sayangnya kenyataannya itu mereka menggunakan sistem 1, itu adalah penguasa mutlak. Teori selanjutnya adalah teori kontinum. Nah, teori kontinum ini meneliti pengambilan keputusan sebagai konsep utama kontinum perilaku kepemimpinan. Kontinum ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manajer membuat keputusan dan mengumumkannya. Kedua, manajer membuat keputusan dan menawarkannya.
Ketiga, manajer mengemukakan keputusannya dan memberi kesempatan untuk mempertanyakannya. Yang keempat, manajer mengemukakan keputusan sementara yang masih dapat diubah. Yang kelima, manajer menentukan beberapa batasan dan meminta bawahannya untuk membentuk keputusan. Dan yang keenam, manajer mengizinkan bawahan membuat keputusan. Nah, menurut mereka, ciri pemimpin yang berhasil adalah tidak melakukan pengawasan terlalu ketat dan terlalu longgar. Selanjutnya, pemimpin yang efektif adalah yang memiliki gaya konsisten dan sesuai dengan tuntutan situasi. Jadi kalau pada teori kontinum itu ciri kepemimpinan yang berhasil itu harus seimbang ya, tidak ketat dan juga tidak longgar. Begitu juga dengan pimpinan yang efektif, itu harus dengan gaya yang konsisten. Itu ajak-ajak. Selanjutnya ada teori kebergantungan. Nah, menurut teori kebergantungan, keefektifan pemimpin itu bergantung pada hubungan-hubungan dalam gaya kepemimpinannya, juga situasi tertentu yang dihadapinya. Nah, pemimpin ditinjau sebagai bermotivasi tugas atau bermotivasi hubungan. Nah, seperti itu. Nah, itulah beberapa gaya kepemimpinan yang bisa untuk kita pelajari, yang bisa untuk kita kaji, ya bisa kita analisis dan bisa untuk kita terapkan dalam realitas yang sekarang itu, realitas yang ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai motivasi. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita adalah motivasi. Nah, motivasi itu memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mencurahkan tenaganya baik secara mental maupun fisik untuk melakukan suatu hal itu. Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan pekerjaan. Sehingga kita cenderung mengatakan jika seseorang makin besar mencurahkan energinya untuk bekerja, maka dapat dipastikan orang itu mempunyai motivasi. Karena dengan tenaga atau energi yang kita kuras itu lebih banyak, tentu itu akan memastikan orang itu mempunyai motivasi yang jauh lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian motivasi pun menjadi dasar lahirnya teori efisiensi X yang menolak asumsi dari teori ekonomi tradisional. Disebut sebagai teori efisiensi X karena berbagai asumsi yang dinyatakan oleh teori efisiensi X itu tidak dapat didefinisikan dalam teori ekonomi. Nah, ini saya sajikan tabel tentang perbandingan antara teori ekonomi tradisional dengan teori efisiensi X. Yang pertama adalah pada teori ekonomi tradisional, perusahaan dan organisasi dikatakan efisien bila menghasilkan output maksimal dengan membina sumber daya tertentu dan meminimalkan biaya efisiensi maksimal. Sedangkan pada teori efisiensi X itu di dalam perusahaan atau organisasi itu dapat terjadi inefisiensi alokatif, itu menggunakan input secara tidak optimal pada saat pengelolaan sumber daya. Yang kedua adalah pada teori ekonomi tradisional itu berasumsi bahwa pada saat terjadi efisiensi, usaha yang dilakukan para pekerja itu tidak berubah. Pada teori efisiensi X itu efisiensi tergantung pada seberapa besar pada pekerja termotivasi untuk mencurahkan usahanya dalam bekerja. Perbandingan yang ketiga itu pada teori ekonomi tradisional, unsur kunci dalam konsep usaha adalah aktivitas, kecepatan melakukan aktivitas, presisi melakukan pekerjaan yang berkualitas dan pola waktu dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan pada teori efisiensi X itu menyatakan bahwa usaha yang dilakukan individu itu dipengaruhi oleh kelompok sebaya, penyedia dan budaya organisasi, yaitu melalui hubungan vertikal dan horizontal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori dalam motivasi.
Yang pertama pada teori hierarki Maslow. Ini menyatakan bahwa kebutuhan itu berkembang pada suatu urutan hierarkis, berturut-turut terdiri dari kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, rasa memiliki penghargaan dan aktualisasi diri. Lalu yang kedua adalah teori eksistensi, relatedness dan growth, Alderfer. Nah, ini menyatakan bahwa kebutuhan eksistensi itu meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keterkaitan menyangkut hubungan dengan orang-orang yang penting bagi kita, dan kebutuhan akan pertumbuhan meliputi keinginan kita untuk produktif dan kreatif. Teori ketiga adalah teori Harahap Fromm, itu orang akan termotivasi karena 3 prinsip, yakni pertama, suatu perilaku tertentu akan menghasilkan harapan tertentu, itu harapan hasil. Yang kedua adalah hasil tersebut mempunyai nilai positif valensi. Yang terakhir adalah hasil tersebut dapat dicapai dengan usaha. Jadi ada 3, itu adalah harapan hasil, valensi, harapan usaha. Selanjutnya ada teori 2 faktor Herzberg. Itu menyatakan bahwa pengembangan dari teori Maslow, ini teori 2 faktor ini pengembangan dari teori Maslow ya. Namun teori ini itu hanya berlaku mikro dan lebih eksplisit terkait dengan hubungan antara kebutuhan dengan performa. Nah, pada teori 2 faktor Herzberg ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah yang pertama adalah faktor higienis, itu faktor eksternal, menyatakan bahwa tidak akan mendorong minat para pegawai untuk berforma baik. Akan tetapi jika faktor-faktor ini dianggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal seperti gaji tidak memadai, kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu akan menjadi sumber ketidakpuasan potensial, yaitu kebutuhan berkaitan dengan ketidakpuasan kerja. Yang kedua adalah faktor motivation, itu ada faktor intrinsik, itu merupakan faktor yang mendorong semangat guna mencapai kerja yang lebih tinggi seperti keinginan berprestasi, penghargaan, potensi untuk berkembang dan lain sebagainya. Itu kebutuhan berkaitan dengan kepuasan kerja. Jadi kalau faktor ekstrinsik itu lebih keluar dari luar diri sendiri, kalau intrinsik itu ada pada di dalam diri sendiri gitu. Kalau faktor ekstrinsik tadi dicontohkan tentang ketidakpuasan potensial, itu kebutuhan berkaitan dengan ketidakpuasan kerja itu, seperti gaji yang tidak memadai. Kalau faktor intrinsik kan dari dalam diri sendiri, itu ada seperti keinginan berprestasi, ingin ada penghargaan atau potensi yang berkembang pada dirinya sendiri. Nah, teori selanjutnya adalah teori persepsi dari Pace. Itu dia mengemukakan bahwa ada 4 asumsi dalam teori ini. Itu adalah seberapa jauh harapan terpenuhi. Itu pertama ya, seberapa jauh harapan terpenuhi. Kedua, peluang apa yang tersedia. Ketiga, seberapa banyak pemenuhan yang terjadi. Yang terakhir adalah bagaimana persepsi pegawai itu mengenai kinerja mereka dalam organisasi. Nah, itu adalah pembahasan mengenai motivasi. Nah, seperti itulah tadi pembahasan mengenai teori-teori dari motivasi itu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari komunikasi organisasi, bagaimana karakteristiknya dan tokoh-tokoh dalam teori dan teori komunikasi organisasi. Lalu, gaya kepemimpinan yang terakhir adalah motivasi. Nah, semoga dari apa yang saya paparkan tadi, apa yang saya presentasikan tadi dapat memberikan manfaat, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah tutur kata dan kata-kata tidak berkenan. Saya Dwi Koturnada dengan NIM 20402105 dari kelas A3 KPI, mohon diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.